Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pagi ini untuk sama-sama belajar firman Tuhan dan kita sama-sama merenungkannya dan mempelajarinya. Mari adik-adik, sebelum kita akan membaca sebagian firman Tuhan dan mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau terlebih dahulu membaca sebagian firman-Mu dan kami mau mempelajarinya. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami dan memberikan pengertian kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, di Renungan Habatus pada pagi hari ini, kita akan membaca di Mazmur pasal ke-28 ayat 1 sampai ke 9. Mazmur 28 ayat 1 sampai ke 9. Nanti kalian diulang lagi untuk membaca keseluruhan ayatnya. Tetapi pagi ini kita akan membaca dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang pemazmur, yaitu Raja Daud, begitu bersukacita karena pertolongan dari Tuhan, sehingga Raja Daud mengagungkan Tuhan dan menganggap Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Perisai di sini digambarkan adalah suatu alat untuk perlindungan diri yang melindungi baik dari serangan maupun dari benda-benda tajam. Di sini bagaimana Daud sangat bersukacita karena Tuhan sendiri yang menjadi kekuatannya. Ini berarti bahwa Raja Daud pada saat bermazmur mengenai kitab ini, dia dalam keadaan tertekan, dalam keadaan membutuhkan pertolongan, dan dalam keadaan terhimpit. Tetapi dia sangat bersukacita karena Tuhan senantiasa menjadi penolongnya, menjadi sumber kekuatan dan perlindungannya. Sehingga di sini di ayat yang ke-8 sang pemazmur menggambarkan bahwa Tuhan adalah benteng keselamatan. Nah, adik-adik, di sini kalau kalian tahu, benteng adalah bagian terluar dari bangunan yang berfungsi untuk melindungi sebuah kerajaan atau juga melindungi bagian dalam rumah atau bagian dalam sebuah gedung. Benteng adalah bangunan yang paling luar sebagai tempat untuk perlindungan. Mungkin contohnya kalau ada benteng di sebuah bangunan atau sebuah kerajaan, yaitu untuk melindungi serangan-serangan dari luar, atau benteng melindungi rumah dari pencuri. Nah, adik-adik di sini bersyukur ya bahwa Tuhan adalah benteng perlindungan. Nah, adik-adik, luar biasa ya, Tuhan Allah berada di bagian depan, paling depan untuk melindungi seorang Raja Daud. Dan kita juga harus percaya ya, bukan hanya untuk Raja Daud saja, Tuhan Allah juga menjadi benteng perlindungan bagi kita semua, bagi saya dan adik-adik semua yang percaya dan senantiasa berharap kepadanya. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk senantiasa percaya kepada kekuatan Tuhan. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami kesusahan, mungkin kita sedang mengalami kesedihan, mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Kita jangan sedih hati atau menjadi takut atau merasa kesepian. Kita punya Tuhan Allah yang menjadi perisai kita, yang menjadi benteng keselamatan bagi hidup kita.
Mari kita terus berharap kepada Tuhan, kita berdoa, terus memohon perlindungan Tuhan, dan tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, perisai kita yang melindungi kita, dan juga benteng keselamatan kita, yaitu Tuhan ada di depan kita, sehingga apapun yang akan menyerang kita, yang kita hadapi selama kita bersama Tuhan, pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan oleh seorang pemazmur, Raja Daud, yang sungguh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Tuhan sebagai benteng, perisai keselamatan. Tuhan, kami pun percaya bahwa Tuhan juga menjadi perisai kami, benteng keselamatan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami semuanya Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.